Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya Zayuna Bitorki di channel Z Bitorki. Kembali lagi dengan konten hal mistis. Pada kesempatan hari ini, sahabat saya Iswanto akan melanjutkan ceritanya ataupun kisahnya tentang hal mistis ketika beliau merantau. Kepada sahabat Iswanto, waktu dan tempat saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Iswanto, dan pada saat itu saya bekerja di Malaysia sebagai perantau. Dan ketika itu kami berempat, saya, Julbin, Anas, dan Ramlin. Dan ketika itu kami ingin pindah lokasi pekerjaan karena di pekerjaan kami yang di situ kurang menjamin, dan kami ingin mencari lokasi lain untuk bekerja. Dan ketika itu kami menelpon travel, dan travelnya ada, dan kami berkemas-kemas malamnya, dan paginya kami berangkat ke Beton di Lingga, Padang Lingga. Abang di Lingga, Nah, pagi-pagi berangkat ke Beton, ke Beton, daerah Malaysia. daerah Negara Malaysia. Lanjutin. Ketika itu kami berangkat sampai jam 11 di Lingga, dan kami disambut oleh teman-teman di sana karena di sana ada juga kami punya teman. Dan kami di situ ngobrol, makan-makan, ngopi dulu. Dan lokasi itu bukan di situ kan untuk kerja. Kerja masih jauh di sana, sekitaran 4 kilo lah, 4 km. 4 kilo lagi gitu kan, itu mah istirahat lah. Istirahat. Dan setelah setengah jam kami berangkat menuju lokasi, dan kami diantar oleh kawan-kawan di sana pakai motor masuk. Lumayanlah jauh jalannya itu, jalannya, dan sampailah di rumah itu sekitaran jam 1 lah. Sampai di rumah, dan kelihatannya rumah itu agak asing di mata. Agak aneh gitu Bang. Aneh. Kayak gimana? Posisi rumahnya itu parit. Ini parit, ada parit. Rumah. Ini rumah. Hutan. Sama sungai besar di Sungai besar di belakangnya. Itu rumah itu. Rumah. Oh. Rumah itu seperti kontrakan yang yang mistis gitu. Mistis. Atau kontrakan yang penuh dengan cerita yang negatif gitu. Setelah saya melihat rumah itu, hati saya tuh agak aneh, dan di situ mulai kegelisahan kami. Bukan cuma saya saja yang gelisah di situ, tapi teman-teman saya juga gelisah karena melihat rumah itu di hutan. Di hutan, karena tadi udah dijelasin kan sama Bang. Itu kayak gimana Bang? Itu rumahnya itu mistisnya. Kalau mistisnya nanti kan itu kan siang, sekitar jam 1 kami di situ turun, dan kebetulan ada juga di situ ada 4 orang di situ. Ada orang Bandung, tapi perempuan. Ada orang Bima, semua itu yang 3. Sisanya Bima, NTB. Karena orang Bandung itu yang 1 istrinya orang Bima, si Teteh. Biasanya kami panggil Teteh. Teteh karena orang Sunda. Dan ketika itu kami istirahat, biasa kan di perjalanan capek istirahat, tiduran di situ. Dan sampai malam tiba, waktu itu kami duduk-duduk santai, sekitaran masih aman lah. Masih aman. Gitu, belum tahu jam 6, jam 7 mungkin. Ya, belum tahu keadaan di situ kan. Pertama gitu kan. Pertama kali masuk. Pas ketika kami mau tidur, saya bilang ke teman saya si Julbin, Bin, jam berapa? Jam 11 katanya.
11 malam. 11 malam. Ayo kita tidur untuk besok kita bikin untuk alat-alat kerja supaya alat kita kerja. supaya kita nanti tidak kesiangan. Terus kami tidur, baru itu kami merem matanya, tutup mata. Itu Ada keanehan. keanehan itu mulai Muncul di sana. di sana. Gimana itu Bang? Itu dapur itu suara berisik, Berisik kayak gimana? seperti ada orang yang Main. mukul-mukul itu piring, Trok, alat-alat trok, dapur kayak gitu. teng. Kami penasaran, kata teman saya itu hal biasa, mungkin Hal biasa. tikus mungkin tikus yang ya, lewat. lewat. Kami tidak ada curigaan di situ. Waktu pertama kalinya belum ada kecurigaan. Itu pas hari esoknya kami bikin alat pekerjaan semuanya lengkap, untuk tinggal persiapan untuk kerja besok. Dan singkat ya, pas malamnya lagi kami santai-santai duduk-duduk di di jalan lah, istilahnya di jalan setapak gitu, gitu ada jalan setapak. Kami duduk berempat ya gitu waktu itu tiba-tiba itu api itu menyala di sebelah kami. Api dari mana itu api bisa menyala? Itu pun kami kurang tahu, itu api menyala di belakang kami. Di belakang Menyala. tiba-tiba menyala aja gitu. Iya, menyala aja. Dan kami pun mau tengok Tengok ke belakang itu takut. Jadi katanya kata si Anas, jangan lihat dulu. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Setelah itu Bang, Setelah itu masih itu, tapi setelah 5 menit hilang. 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 Dan kami pun itu jalan masuk ke rumah. Masuk ke rumah Bang. Nah, masuk ke rumah kami itu, Kontrakan itu. Di situ. Dan kami itu bertanya-tanya, berbincang, api apa tadi? Gak tahu api apa kan? Nggak tahu api apa. Tiba-tiba nyala aja. Yo, kan ada kan yang tadi 4 orang Iya. yang duluan di situ. Di sini katanya memang sudah biasa, sudah tidak lagi, soalnya hutan. Saya merinding ini Bang dengar. Iya, saya juga itu waktu itu Jai, Bukan main itu. bukan main. Tiba-tiba aja api. Belum cukup di situ saja yang keanehannya. Coba jelaskan. Ini Saya menarik. jelaskan semuanya. Pas malam itu Jai, waktu itu saya kan lagi tidur, semuanya kami tidur berempat itu. Tapi si Julbin sendiri yang Yang gak tidur. nggak tidur. Itu si Julbin biasanya dia ngompol lah kan malam. Iya, turun, buang air kecil lah gitu kecil, ya. ya. Sendiri. Tiba-tiba itu dia itu dikagetkan, dia melihat seekor buaya. Buaya kepalanya manusia. Hah? Itu buaya jadi-jadian atau gimana sih Bang? Ya istilah gitulah, buaya yang istilahnya Iya, menakutkan. ya. Itu belum di situ dia kasih bangun kami semuanya. Karena dia takut mungkin. Bangun semua, bangun. Bangun semua kami. Dia cerita, saya lihat ini yang tadi kan. Nah, kami nggak percaya, ketawa saja. Ketawa ya. Mana ada gitu kan, di nggak percaya. di zaman modern ini kayak gitu di. Tiba-tiba mungkin gimana itu Bang? Tiba-tiba setelah itu kami kan nggak percaya, dan keesokan harinya lagi itu, pas keesokan harinya itu si teteh yang tadi yang terus Ya, si teteh orang Bandung itu. orang Bandung itu Istrinya orang Bima. Itu gimana? dia kerasukan. Apa? Kan biasanya kalau suaminya kan pergi, kan dia kan punya pekerjaan kalau malam, sip malam lah, punya lembur dia. Tidak ada itu suaminya itu di dalam kamar itu Jai. Dia kerasukan
itu apa namanya, buaya. Buaya yang berwajah manusia, Nah, yang berwajah manusia tadi itu. Nah, kepala. kami pun tidak tahu istilahnya untuk apa namanya, rukiah kan itu kan istri Iya, orang. itu istri orang. Dan Nah, kita pun abang pun nggak tahu ya Ya, nggak gimana cara untuk mengobati itu gitu. nah, iya. Dan ketika itu lama itu dicakar-cakar itu di dalam Semua kamar. orang atau Nah, barang. dia sendiri di dalam rumah. Cakar-cakar. Nah, cakar-cakar gitu. Tapi pas saya sama si Julbin itu karena sudah lama itu kami tunggu suaminya, kami pun dobrak pintunya, digas masuk, tapi tidak ada orangnya. Nggak ada orang? Nggak ada. Padahal itu yang kami dengar di dalam suara cakar. Tapi kami lihat di sekitar itu tidak ada. Mana ini si Teteh? Ini saya takut ini. Iya. Takut Mana beneran. sih? Mana Teteh? Merinding. Kami lihat dia tidak ada. Terus kami panggil semuanya, yang teman saya yang dua tadi nggak ada. Kami lihat pas kami keluar itu suaminya datang, terus suaminya masuk, itu sekitarnya ada di dalam. Itu kami heran. Di situ kami Gila. bilang, Ini bulu apa sih, bulu saya ini merinding tuh, bisa dilihat mungkin sama nah, itu kami tanya mungkin di bawah sama itu apa namanya, siluman buaya itu. Heran kami pikir kenapa ini tidak ada, padahal ada cakar-cakaran di dalam. Terus itu waktu itu kan, nah, kita lanjut lagi yang lanjut lagi ya. pas itu waktu malam kan, kami itu kan masih apa namanya, agak takut nggak tidur kan, Nggak tidur. dengan kejadian yang tadi. Karena kejadian itu awalnya nggak percaya jadi Nggak percaya jadi gitu. percaya, kami kan was-was untuk tidur, takutnya kayak gitu. Dan si Julbin yang tidur duluan, dia bermimpi didatangi sekelompok makhluk itu, bawa apa namanya, istilahnya orang-orang dulu itu yang pakai takol-takolan apa namanya, Apa itu? Pokoknya istilahnya itulah gitu. Istilahnya Kongkol gitu. mungkin kalau orang Indonesia, Kan, orang Sunda. gong istilahnya Gong. gitu, gong yang istilahnya nantinya mendatangi si Julbin. Mendatangi si teman abang di Julbin itu. Katanya si apa namanya, penghuni di situlah, kalian di sini pasti ada yang hilang, apa namanya, yang diambil nyawanya. Sumbang mungkin. Jadi tumbal itu apa namanya, Ini ngeri ya sahabat-sahabat, ngeri banget gitu. Dan kami itu sangat ketakutan ya. Dan si Julbin itu katanya menggendong sosok anak kecil. Anak kecil. Anak si itu apa namanya, si orang-orang itu ya, yang mendatangi dia di mimpi. Itu gimana tuh? itu langsung dia gas bangun, dia bangun, dibangunin kami yang tidur. Bangunin cerita gini. Aduh, gimana ya, kami baru datang sudah ada dipersulitkan kayak gini, Ada ujian baru. Dan itu kan aktivitas kan, kerja, dan kembali ke malam lagi, masih Masih ada itu terus. Berapa hari itu bang? Sampai Diganggu itu. satu bulan lebih. 1 bulan lebih diganggu sama penghuni sana gitu kan, nggak tahu gitu kan, abang baru datang di sana sama teman-teman dari NTB, Ya, diganggu 1 bulan. 1 bulan. Niat ke sana itu mau merubah gitu kan, merubah diri, merubah nasib hidup gitu kan, karena sebelumnya ya sedikit lah gitu bahan makanan yang bisa didapat. Terus itu waktu malamnya saya ya, waktu itu saya mau buang air kecil, terus saya dikagetkan lagi. Kan biasanya pintunya itu di rumah itu tidak ada pintunya ya, kan 8 kamar itu rumah tidak ada pintunya, yang belakang nggak ada, yang depan nggak ada, dapur nggak ada pintunya. Kan perumahan itu masih baru. Dan saya mau turun itu saya ditampakkan oleh sosok
buaya itu Jai yang diceritakan itu si yang Julbin si itu. Julbin itu ya. Saya jalan turun, saya lihat gini, Bertatap-tatap dulu. nah, bertatap dulu, terus itu ada mahkotanya di sini. Ada mahkota tapi di itu sini. buaya putih itu. Oh, buaya putih nggak ada kepala manusia. Rambutnya putih dan mukanya kayak muka perempuan, cantik. Tapi cantik. Tapi saya Agak lucu ya bang, Agak nggak lucu. takut ini. terus saya lihat gini, tapi takut saya Jai. Takut? Ya, nggak, tapi mau gimana ini, mungkin secara tidak sadar saya lihat ini, secara tidak sadar lihat ini. Tapi lama kelamaan dia makin hilang gitu. Hilang. Saya nggak jadi kencing, langsung lari ke atas. Itu yang kami kesal itu si Ramlin ini yang satu, dia itu pacarnya menikah, dia itu sedih nangis terus tiap hari itu. Nangis. Nah, dan kami bilang dia Tinggal kan, Rabian Mas ya. dan itulah cerita yang mistis lagi apa namanya. Terus setelah itu kejadian lagi itu Terus sampai Nah, 1 bulan itu. ketika itu di waktu pagi itu ada sekelompok apa namanya kawan-kawan dari Sambas yang baru datang juga, sekitaran 16 orang kawan-kawan dari Sambas, tapi perumahan lain di sebelah lagi mereka, tapi agak dekat. Mereka juga bernasib sama seperti kami. Sama ya. Nah, sama. Jadi setiap Dan- perantau itu nggak mulus ya. Terus itu ada yang kerasukan lagi di sana, di orang Sambas. Kerasukan kan, kita kan di perantauan sesama Indonesia saling mengerti dan saling membantu, dan kami pergi ke sana untuk membantu. Itu yang paling lama orang Sambas itu kasihan, 2 jam itu dimasuki oleh makhluk itu. Dan pasnya itu kami kan di situ duduk sudah selesai apa namanya, tidak lagi terus kami pulang. Itu kami itu jadi dikagetkan lagi, itu sosok itu kan yang anehnya jadi apa namanya, itu makhluk kami semua yang kelihatan apa namanya, Yang bisa ngelihat. ya bisa melihat semua. Itu tinggi besar, tapi Sekitaran terus 6 meter lah. Atau enggak kelihatan kepalanya di atas itu semakin tinggi Tinggi banget, ya. Nah, dan kami heran. Lalu kami jalan pulang lagi ke orang Sambas itu yang tadi kami cerita ini di jalan, takut. Nah pas kami balik lagi, pergi lagi nggak ada. hilang. Terus kami sampai di camp itu, di perumahan kami itu, dikejutkan lagi ada suara apa namanya, kalau Gamelan. istilahnya tradisi gendang-gendang, gamelan, Iya, apa namanya, gamelan. dung Iya, di tengah, gamelan. di tengah hutan Gong. itu, anggok gitu. Di sini hutan, tidak ada orang nikahan, tidak ada, jauh dari pemukiman. Rumah-rumah ini tinggal cuma satu ini, tapi ada suara kayak gini di sini. Di situ ketakutan kami itu. Berapa orang itu bang? 4. 4 itu yang sebelah kanan, yang sebelah 4. Kami takut sejadi-jadinya di situ. Dan saya pikir itu pun mau berpindah lagi, tidak ada duit, dan baru datang di situ. Itu saya sejadi-jadinya. Dan ketika itu saya pas saya tidur malamnya, saya didatangi oleh buaya itu yang tadi sama anaknya. Dia pegang gini tangan saya aja. Waktu itu saya Pegang gini. ya, pegang gini. Itu tidak tahu saya mah Ini. pegang gini. Saya takut, keringat saya keluar. Tapi terus itu apa namanya, saya takut betul itu. Terus sampai saya takut ketiduran, saya jadi saking takutnya saya ketiduran. Terus keesokan harinya biasa kerja, aktivitas baik lagi. Terus malamnya lagi dikagetkan lagi jadi. Terus saya kan sudah
sudah apa namanya pasrah lah istilahnya, tidak lagi terus saya pindah kamar sendirian di sana, ke kamar paling ujung, kamar kosong. Saya duduk di sini, duduk saja, gini saja saya. Terus waktu itu saya tutup mata, saya dikagetkan itu tangan saya itu ditarik gini ya. Terus sama tangannya itu disatukan kayak gini, terus dia ketawanya ya. Aduh, saya saking takutnya sudah di situ mau nangis saya. Saya ini dengar cerita abang, Iya. merinding dan sampai ke bawah ini, Iya. suasana itu ke sini gitu. Iya. Ke daerah sini, ke bawah aja gitu. Iya. Dari tadi ngelihat ada yang apa gitu ya. Iya. Gara-gara, ya bukan gara-gara abang, tapi gara-gara waktu kita nyeritain itu. Iya. Coba lanjutin. Terus gitu, waktu itu saya takut, setakut-takutnya saya bergegas lari ke teman-teman saya. Bergegas lari tidak lama, terus ada kan biasanya orang Thailand, orang Vietnam itu kan mekanik itu yang jaga alat-alat berat di situ, yang sebelah datang didapatkan, dia menceritakan keanehan juga, dia mesinnya rusak, diganti rusak lagi. Banyak banget. Tapi orang apa namanya Thailand sama orang Vietnam itu sudah bisa bahasa Malaysia lah, sudah lama dia di sana. Cerita gini, setiap mereka aktivitas itu diganggu terus semuanya. Ya itu kawan-kawan, cerita dari saya, kisah mistis saya. Itulah sekian dari cerita mistis saya. Sebenarnya itu cerita singkat dari saya. Dan masih banyak. Masih gitu. banyak. Kan Ditunggu ya cerita dari sahabat saya. ditunggu cerita saya lagi di Channel itu ya, di channel Z Bitarki. di channel di Z Turki. Bitarki. Ditunggu ya cerita saya lagi Ini di cerita asli loh, itu bukan cerita abal-abal. Abang. Gitu kan. Karena saya tuh merantau Seberapa lama? 10 tahun di Malaysia. Di Malaysia 10 tahun saya. Ditunggu cerita saya di Channel. pembahasan selanjutnya. Itu waktu itu saya di Serian, Simpang Kepayang, di Estate Rimbunan Hijau. Ditunggu teman-teman. Oke, siap. Mantap ya. Mantap. Ini benar-benar Wow. membuat merinding kalau misalkan kalian mendengar ceritanya langsung. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat, ceritanya dari sahabat saya Iswanto. Masih banyak kisah-kisah beliau. Beliau merantau selama 10 tahun dan banyak pengalaman hidup, baik perih ataupun senang gitu kan. Tunggu di channel Z Bitarki. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.